Distribusi yaitu larut antara dua pelarut yang tidak saling melarut. Tujuan dari percobaan ini adalah menghitung koefisien distribusi atau K zat terlarut dalam dua pelarut yang tidak saling melarut. Baiklah, bahan-bahan yang digunakan adalah 1. Larutan asam asetat 1N. Yang kedua, larutan NaOH 0,1 N. Yang ketiga, kerosin. Yang keempat, indikator PP. Dan yang kelima adalah aquades. Alat-alat yang digunakan pada praktikum ini adalah yang pertama, corong pemisah. Kemudian yang kedua, corong. Yang ketiga, beker glass. Yang keempat, gelas ukur 25 mili. Yang kelima, Erlenmeyer. Yang keenam, pipet gondok 25 mili. Yang ketujuh merupakan labu ukur. Dan yang terakhir merupakan buret. Membuat larutan asam asetat 1, 0,8, 0,6, 0,4, dan 0,2 normalitas. Untuk membuat larutan asam asetat 0,2 N, diambil 20 mili asam asetat 1 N. Kemudian, masukkan 20 mili asam asetat tadi ke dalam labu ukur 100 mili. Kemudian melakukan pengenceran dengan cara memasukkan aquades ke dalam labu ukur sampai tanda batas. Kemudian, labu ukur ditutup dan digojok hingga larutan tercampur dengan sempurna. Kemudian, ambil larutan asam asetat yang telah dibuat masing-masing sebanyak 10 mili. Untuk distandarisasi dengan cara titrasi menggunakan larutan NaOH standar dengan menggunakan indikator PP. Titrasi standarisasi dilakukan masing-masing sebanyak 2 kali ulangan sampai terdapat perubahan warna pada larutan menjadi merah muda. Proses distribusi asam asetat dengan kerosen. Pertama, mengambil 25 mili asam asetat dari berbagai konsentrasi. Kemudian dimasukkan ke dalam corong pemisah. Setelah itu, mengambil 25 mili kerosen dan dimasukkan juga ke dalam corong pemisah. Kemudian digojok hingga terjadi kesetimbangan.
Selanjutnya, proses pemisahan. Setelah tercapai kesetimbangan, pisahkan kedua lapisan dan masing-masing masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Menitrasi lapisan bawah dengan larutan standar NaOH. Lapisan bawah yang telah dipisahkan kemudian dititrasi menggunakan larutan standar NaOH dengan bantuan indikator PP hingga berubah warna menjadi merah muda. Catatlah semua data dan hitunglah konsentrasi asam asetat dalam air dan dalam kerosen. Selanjutnya, untuk analisis data, kita akan mencari CA/AQ. Jadi, pada teman-teman nanti akan mendapatkan hasil pada langkah kedua, yaitu V mili NaOH standar N crack per liter. Seperti teman-teman sudah ketahui, ada rumus V1N1 V2N2. Dikarenakan volume asam asetat yang akan distandarisasi itu sekitar 10 mili, jadi akan untuk mengetahui konsentrasi normalitas asam asetat mula-mula, maka dapatkan rumus N kali V per 10 crack per liter atau N dikali V per 10 gram mol per liter. Untuk mol asam asetat dalam 25 mili larutan adalah 25 dikali N dikali V per 10, atau lebih ringkasnya 2,5 dikali N dikali V dengan satuan mol. Hasil titrasi pada langkah D6 misalkan adalah B mili NaOH. Maka normalitas asam asetat setelah terjadi distribusi, jika sebelumnya kita misalkan dengan V dan setelah terjadi distribusi kita misalkan dengan B, maka sama seperti tadi, N dikali B per V crack per liter. Sehingga konsentrasinya adalah N dikali B per 10 gram mol per liter. Selanjutnya, bila Ca tidak terjadi polimerisasi. Bila tidak terjadi polimerisasi, berarti N sama dengan 1. Dari persamaan 11, untuk 25 mili larutan asam asetat dalam air, diperoleh mol asam asetat dalam air setelah terjadi distribusi. Mol A sama dengan 25 dikali N dikali B per 10, atau sama dengan 2,5 N dikali B. Jadi, mol asam asetat yang terdistribusi ke dalam kerosin adalah sama dengan 2,5 dikali N V dikurang B dengan satuan mol. Persamaan ke-13 ini didapat dari pengurangan persamaan 8 dengan persamaan 12. Sehingga volume kerosin yang ditambahkan sebanyak 25 mili. Jadi konsentrasi asam asetat dalam kerosin adalah 25 dikali N dikurang V. V yaitu saat kita titrasi pada mula-mula dan B setelah terjadi distribusi per 10, atau lebih ringkasnya 2,5 dikali V dikurang B gram mol per liter. Selanjutnya, untuk mencari harga K untuk zat yang tidak berpolimerisasi sesuai dengan persamaan 1, maka harga K untuk mencari harga K yaitu dengan rumus B per V dikurang B. Terima kasih.